Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal mugirati subha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ada 9 ayat di dalam Al-Quran tentang kuda yang Allah abadikan. Kuda. Tahukah engkau tentang kuda? Kuda memiliki bahasa Latin, Equus caballus atau Equus perus caballus, adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Hewan ini telah lama merupakan salah satu hewan peliharaan yang penting secara nilai ekonomis dan historis, dan telah memegang peranan penting dalam sejarah umat manusia selama ribuan tahun lamanya. Tapi tahukah kamu dari apa kuda dibuat atau bahan dasar kuda diciptakan? Kuda adalah makhluk ciptaan Allah. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah ingin menciptakan kuda, maka dia berfirman kepada angin selatan, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari kalian, maka jadikanlah dia sebagai kemuliaan terhadap wali-waliku, kehinaan bagi musuh-musuhku, dan keindahan bagi orang-orang yang taat kepadaku. Angin selatan berkata, ciptakanlah. Lalu diambil satu genggam dari angin tersebut, maka Allah menciptakannya menjadi seekor kuda. Allah berfirman kepadanya, aku ciptakan engkau untuk bangsa Arab. Aku jadikan kebaikan selalu tersemat pada ubun-ubunmu. Harta rampasan perang terkumpul di dalam pundakmu. Aku buat pemilikmu bersikap lemah lembut terhadapmu, dan aku jadikan engkau terbang tanpa sayap. Engkau bisa mengejar musuh dan lari dari kepunggangan. Dan aku jadikan orang-orang yang menunggangmu bertasbih, bertahmid dan bertahlil kepadaku. Engkau bertasbih ketika mereka bertasbih. Engkau bertahlil ketika mereka bertahlil. Engkau bertakbir ketika mereka bertakbir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat mendengar tentang penciptaan kuda dan mereka melihatnya. Lalu mereka bertanya, ya Rob, kami adalah malaikatmu yang selalu bertasbih dan bertahmid kepadamu. Maka apa yang kami dapatkan?
Maka Allah menciptakan kuda abu-abu untuk mereka para malaikat, dan lehernya seperti leher unta. Ketika Allah menurunkan kuda untuk manusia ke bumi, dan kedua kakinya menginjak bumi, maka ia langsung meringkik. Lalu dikatakannya, engkau diberi keberkahan dari binatang lainnya. Aku selalu hinakan dengan ringkikanmu orang-orang musyrik. Begitu juga para pemimpin mereka. Aku penuhi telinga mereka dengan ringkikanmu, dan aku masukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan semua benda kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pilihlah dari makhlukku yang engkau mau. Maka Nabi Adam alaihissalam memilih kuda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau telah memilih untuk kemuliaanmu dan kemuliaan keturunanmu. Kekalah selama mereka kuda-kuda masih kekal, dan keberkahanku terhadapmu dan terhadap mereka selama aku ciptakan makhluk yang paling aku cintai dari engkau, dan mereka adalah kuda. Itulah sejarah tentang kuda yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari angin selatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda berkenaan dengan kuda. Kuda itu ada 3 macam. Kuda bagi seseorang menjadi pahala, kuda bagi seseorang menjadi pelindung, dan kuda bagi seseorang menjadi dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah kuda seseorang yang dipangkal untuk fi sabilillah. Ia banyak berdiam di padang rumput atau di taman. Makan apa saja yang dimakan oleh kuda itu selama dipangkal di padang rumput atau di taman tersebut. Maka pemiliknya mendapat pahala-pahala kebajikan. Dan sekiranya ia meninggalkan lalu mendaki 1 atau 2 tempat tinggi, maka jejak dan kotorannya menjadi pahala-pahala kebajikan baginya. Maka dari itu, kuda seperti itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Kuda yang diikat oleh seseorang karena ingin menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta, dan ia tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada leher ataupun punggung kuda itu, maka kuda tersebut menjadi pelindung baginya. Dan kuda yang diikat oleh seseorang karena kebanggaan, ria, dan memusuhi orang-orang Islam, maka kuda itu mendatangkan dosa baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2371. Adapun fungsi kuda bagi manusia, yang pertama adalah sebagai tunggangan. Mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi, dikarenakan kuda memiliki tubuh yang besar dan kuat, sangat cocok sebagai salah satu hewan tunggangan. Banyak orang yang memanfaatkan hewan ini sebagai tunggangan menempuh jalan sulit, misalnya melewati hutan atau bahkan gurun pasir. Dikarenakan hewan ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan jenis kendaraan buatan manusia. Hanya saja sebelum dijadikan hewan tunggangan yang hebat,
kuda harus melalui berbagai macam proses pelatihan terlebih dahulu. Kalau memang sudah pandai, maka kuda ini bisa menjadi tunggangan cerdas dan dapat diandalkan dalam segala situasi. Dua, digunakan untuk berperang. Kuda bukan hanya untuk digunakan untuk sebagai hewan tunggangan, melainkan juga untuk digunakan pada saat berperang. Bukan hanya dahulu, saat ini pun anggota keamanan seperti TNI atau Polri masih menggunakan kuda sebagai hewan yang bisa diandalkan untuk menghalau massa ataupun digunakan untuk bertempur, karena memang kuda adalah makhluk Allah yang gagah dan berani. Fungsi kuda yang ketiga, sebagai kuda pacu untuk perlombaan. Perlombaan kuda pacu ini sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu dan sampai sekarang masih dipertahankan. Bahkan olahraga tersebut menjadi olahraga favorit di beberapa negara atau wilayah tertentu. Fungsi kuda yang keempat adalah diambil susunya, dan yang kelima dikonsumsi dagingnya. Fungsi kuda yang keenam, sebagai penarik kereta atau yang disebut di dalam bahasa sehari-hari di Indonesia untuk menarik delman atau andong. Hewan kuda terpilih karena memang memiliki daya tahan yang kuat dalam berjalan dan lebih mudah untuk dilatih, sehingga hewan tersebut sangat bersahabat dengan manusia. Ketujuh, fungsi kuda yang ketujuh adalah untuk ternak dan membantu petani untuk menggiring hewan ternak. Contohnya ketika petani menggiring sebuah kawanan domba ataupun sapi, hewan kuda adalah hewan yang paling bisa diandalkan, karena memang kuda adalah hewan yang memiliki kecerdasan dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Itu adalah fungsi-fungsi dari kuda. Adapun kuda memiliki beberapa jenis. Ada 7 jenis favorit kuda pada saat ini. Yang pertama adalah kuda Arab. Kuda Arab adalah kuda yang memiliki ras tertua, karena memang kuda Arab adalah diciptakan dari segumpal angin selatan yang Allah ciptakan angin tersebut menjadi sebuah kuda. Sains memperkirakan kuda ini memiliki garis silsilah hingga 3000 sebelum tahun Masehi atau 3000 sebelum Masehi. Kuda ini disebut berdarah panas karena cocok dibiarkan untuk kecepatan. Berkat daya tahan dan staminanya, kuda ini cocok untuk dilombakan. Tinggi kuda ini sekitar 145 sampai 155 cm dengan berat 360 sampai 450 kg. Warnanya pun bervariasi dari hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Jenis kuda yang kedua adalah thoroughbred. Dengan posturnya yang gagah dan berotot, kuda ini pun sangat layak digunakan sebagai kuda pacu. Sekitar 300 tahun yang lalu,
kuda ini sengaja dibiarkan untuk keperluan balap dengan menyilangkan kuda Arab dan kuda lokal. Kuda ini menjadi kuda paling populer di wilayah Amerika Utara. Kuda yang memiliki tinggi 157 sampai 173 cm. Dengan warna yang paling sering ditemukan adalah warna coklat, hitam, dan abu-abu. Biasanya di bagian kaki bawah kuda tersebut berwarna putih seperti sedang menggunakan kaos kaki. Yang ketiga, kuda Morgan. Kuda berwarna hitam ini memang terlihat elegan dan misterius. Kuda ini memiliki tubuh yang padat, kaki yang kuat, mata yang ekspresif, dan tubuh yang berotot. Kuda Morgan memiliki tinggi 145 sampai 157 cm dengan berat 400 sampai 453 kg dan bisa hidup hingga usia 30 tahun. Yang keempat, kuda kuartal Amerika adalah kuda yang disebut dengan pelari sprint yang hebat. Bukan hanya itu, dia bisa berlari dengan kecepatan 55 mil per jam atau setara dengan 88,5 km per jam. Kuda tersebut memiliki tinggi 142 sampai 162 cm dengan berat 430 sampai 544 kilo. Warnanya bervariasi, mulai dari merah kecoklatan, abu-abu, putih, coklat, dan yang paling identik dengan kuda ini adalah kuda yang berwarna hitam. Kuda ini cukup ramah dan bisa dibekerjakan sebagai sahabat dari para peternak yang mengawal sapi atau domba. Yang kelima, kuda Appaloosa. Kuda ini memiliki jenis atau warna bintik-bintik di bagian tubuhnya seperti Dalmatian. Kuda ini memiliki tinggi 142 sampai 152 cm dengan berat 430 sampai 544 kilo. Kuda ini sering digunakan untuk olahraga rodeo ataupun untuk tunggangan jarak jauh. Yang keenam, kuda Clydesdale Saddle. Kuda yang memiliki ciri khas juntayan rambut putih di pergelangan kakinya. Berkat keindahannya, kuda ini sering ditampilkan di acara seperti festival atau parade. Kuda ini memiliki karakter yang lembut, ramah, dan mudah dilatih. Tingginya sekitar 162 sampai 182 cm dengan berat 700 sampai 1000 kg. Adalah salah satu kuda yang sangat kuat. Dahulu, kuda tersebut digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan dari hutan Skotlandia. Yang ketujuh, kuda poni Shetland. Kuda poni dipelihara karena ukurannya yang mungil, menggemaskan, dan sangat lucu, sehingga sangat cocok untuk anak-anak. Kuda poni Shetland, sesuai namanya, kuda ini berasal dari Kepulauan Shetland di laut utara Skotlandia. Tingginya hanya sekitar 71 cm sampai 116 cm
dengan berat 180 sampai 200 kilo saja. Bulunya yang tebal membantunya untuk bertahan di iklim dingin. Dan kuda ini saat ini menjadi favorit bagi anak-anak di suatu tempat wisata untuk mengelilingi tempat wisata tersebut. Itulah sejarah kuda, fungsi kuda, dan jenis-jenis kuda. Mudah-mudahan literasi tentang kuda ini bisa bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita petik, bahwasannya ketika sedang menaiki kuda, maka bertasbihlah, bertahmidlah, bertahlillah, dan bertakbirlah, karena kuda tersebut akan mengikuti takbir kita, tahlil kita, tahmid kita, dan tasbih kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.